Halo teman-teman, sekarang saya akan menunjukkan buku sket ini. Buku hadiah dari rekan-rekan Pena Hitam. Terima kasih teman-teman Pena Hitam, bukunya menarik. Buku sket ini gunanya banyak ya, manfaatnya juga. Selain praktis, bisa kita bawa kemana-mana. Bisa menyimpan, bisa dibuat untuk menyimpan momen, bisa buat menyimpan kenangan, atau lintasan ide-ide, gagasan-gagasan yang muncul tiba-tiba. Jadi bisa langsung kita catat, digambar, atau hanya dicoret-coret saja. Untuk rekan-rekan yang menggambar, tentunya buku sket itu hukumnya wajib lah harus punya, karena di buku sket ini menyimpan banyak hasil kerja buat rekan-rekan yang suka menggambar. Bagaimana pula proses kerja menggambar dibutuhkan, salah satunya adalah teknik menggambar. Teknik menggambar itu harus sering dilatih, harus sering digunakan, harus sering dikerjakan. Tapi saat ini saya tidak akan banyak ngobrol tentang teknik menggambar, tetapi tentang bagaimana ide atau gagasan itu muncul di gambar. Bisa muncul terjadinya gambar karena banyak ide atau di buku sket ini ada karya yang pernah saya tampilkan di video saya kemarin. Nah, ini akan kita obrolkan. Judulnya ini Tombstone Gerbang Nisan. Bagaimana gagasan atau ide ini pertama kali muncul? Awal mula saat hari menjelang puasa atau akan lebaran, saya dan istri di saat itu sering berkunjung ke makam orang tua. Di sana, di kuburan itu banyak nisan-nisan. Namun entah mengapa saat melihat nisan-nisan itu semacam pintu atau agak besarnya lagi gerbang. Tapi entah mengapa saya nggak membayangkan gapura ya. Kok hanya pintu atau gerbang. Ya mungkin gapura itu saya kebayang Agustusan ya. Meriah, pesta, lomba-lomba. Sebenarnya sulit ya sekali relevansinya terhadap batu nisan ya. Oke. Melihat batu nisan atau membayangkan batu nisan semacam pintu yang menuju ke dunia lain, atau dunia kematian, atau entah dunia antah berantah, atau dunia apa sajalah. Karena ya kita sama-sama tidak tahu. Jadi saya nggak akan bahas tentang menujunya ini. Tetapi saya tertarik untuk menggambar batu nisan ini mewakili wujud pintu yang mempunyai kesan serem, menakutkan. Ya pada saat itu memang benar. Melihatnya serem, di kuburan tuh banyak sekali nisan.
Pada batu nisan ini saya simbolkan orang-orang yang ketakutan atau menangis, aura seram atau bias ketakutan, itu saya simbolkan lelean-lelean semacam ini, atau cairan, semacam cairan kental lah, yang membias menutupi nisan atau pintu atau gerbang dunia lain lah, apalah kematian lah. Juga berusaha menyelimuti orang-orang yang ketakutan. Ya, jadi sederhana itulah saya bikin gambar ini. Ada nisan, ada orang, ada lumpur, kemudian saya gabungkan jadi visual. Tentang garis, tentang asir, ini hanya kebiasaan saya sering menggambar, sering kerja. Sedangkan alat yang saya gunakan adalah bolpen yang mudah didapat dari warung-warung ya mungkin di sekitar kita. Saya hanya pakai apa yang ada. Sesimpel itu ide ini terwujud. Jadi teman-teman, banyak ide atau gagasan bisa kita wujudkan tanpa harus membuat konsep yang rumit, cerita yang panjang berbelit-belit, atau yang konsep yang tinggi sekali. Saya jarang membuat konsep dulu. Malah sering yang muncul akibat pertemuan atau perjumpaan. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan, lalu dipertanyakan lagi. Mengapa nisan waktu di kuburan itu, mengapa nisan ini agak mengganggu saya ya? Kenapa auranya seram? Kenapa suasana menjadi takut? Kenapa? Jadi saya terus mempertanyakan. Biasanya tanpa harus saya jawab. Karena menarik bila jawabannya adalah visual atau digambar. Kalau ini saya jawab dengan kata-kata, buat apa saya gambar? Karena bahasa visual berbeda dengan bahasa yang lain. Visual, ya bahasa visual, bukan bahasa kata-kata. Demikian teman-teman, obrolan sedikit tentang buku sket, karya gambar atau karya yang ada di buku sket. Semoga bermanfaat, semoga terus berkarya. Selamat berkarya teman-teman.